Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, berkah dalem. Hari ini, Sabtu 25 April 2020, kembali kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon kedatangan Roh Kudus supaya menerangi hati kita sehingga kita dapat merenungkan sabda Tuhan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini bersama gereja semesta, gereja merayakan Santo Markus pengarang Injil. Markus menyertai Petrus dalam mewartakan Yesus yang telah bangkit. Tulisannya dalam Injil adalah kesaksiannya tentang perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan manusia. Maka peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata Allah yang mengasihi manusia. Sabda Yesus yang menjadi pesannya adalah tadi seperti kita dengar, Yesus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil." Hal ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada para murid-murid Kristus, terutama mereka yang telah menerima baptis. Maka kalau kita ingat setiap kali kita merayakan Ekaristi, pada akhir perayaan Ekaristi, Romo selalu mengatakan, "Pergilah, kamu diutus." Perintah ini merupakan perintah dari Tuhan sendiri, di mana kita memiliki perutusan untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Mewartakan Kristus tidak harus kita pergi jauh, seperti seorang misionaris yang meninggalkan tempat asalnya untuk mewartakan kabar sukacita. Tetapi kita dapat mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil kepada siapapun yang kita jumpai, mulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu keluarga kita masing-masing, lalu di mana tempat kita bekerja, lalu di masyarakat kita,
kita dapat mewartakan Injil kepada siapapun dan dimanapun. Bagaimana caranya? Tentu kita mewartakan Injil Kristus dengan menghidupi nilai-nilai Injili, sehingga keberadaan kita baik di tengah keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita membawa kabar sukacita. Kehadiran kita bukan membawa kesedihan, tetapi kehadiran kita membawa sukacita dengan tindakan kebaikan yang senantiasa kita usahakan. Cara yang sederhana misalnya dengan menggunakan mulut kita. Kita menggunakan mulut kita untuk menyampaikan kata-kata sesuatu yang baik bagi keluarga ataupun kepada siapapun yang kita jumpai. Sebagai contoh dengan memberi kata-kata penyemangat dan sebagainya. Dengan demikian kita menjadi pewarta kabar sukacita bagi siapapun sebagai orang-orang yang telah diutus Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Maka semoga sabda Tuhan hari ini semakin menggerakkan kita, meneguhkan kita akan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus dengan semakin berani menghidupi nilai-nilai Injili, mewartakan kabar sukacita bagi sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai hidup dan perutusan kita. Amin.